Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadina Azura dari kelas 10-2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi geografi tentang peta. Sebelumnya, yang perlu kita ketahui, apa sih peta itu? Peta merupakan salah satu alat yang penting bagi ilmu pengetahuan geografi. Peta merupakan rupa permukaan bumi yang digambar menggunakan suatu sistem proyeksi dengan skala tertentu, sehingga dapat disajikan di bidang datar. Selanjutnya, jenis-jenis peta. Jenis peta dibagi dua, yaitu adalah jenis peta berdasarkan isi dan jenis peta berdasarkan skala. Jenis peta berdasarkan isi terbagi dua, yaitu peta umum dan peta khusus atau tematik. Peta umum adalah peta yang memberikan gambaran permukaan bumi secara umum. Kemudian peta khusus adalah peta yang memberikan gambaran yang bersifat khusus atau peta yang memiliki tema tertentu. Kemudian yang kedua adalah jenis peta berdasarkan skala. Jenis peta berdasarkan skala terbagi menjadi 5. Ada peta kadaster, peta skala besar, peta skala sedang, peta skala kecil, peta skala geografis. Peta kadaster yakni peta yang memiliki skala 1:100 sampai 1:5000. Umumnya, peta yang menggunakan skala ini adalah peta sertifikat tanah. Kemudian yang kedua, peta skala besar. Peta skala besar yakni peta yang memiliki skala 1:5000 sampai 1:250.000. Peta jenis ini digunakan untuk perencanaan wilayah. Kemudian peta skala sedang. Peta skala sedang yakni peta yang memiliki skala 1:250.000 sampai 1:500.000. Umumnya peta ini menggambarkan cakupan wilayah provinsi dan pulau. Kemudian peta skala kecil, yakni peta yang memiliki skala 1:500.000 sampai 1:1 juta. Umumnya peta ini untuk menggambarkan negara dan region atau kawasan. Kemudian, yang terakhir, peta skala geografis, yakni peta yang memiliki skala lebih besar dari 1:1 juta. Peta jenis ini menggambarkan benua atau dunia. Kemudian, yang selanjutnya adalah fungsi peta. Fungsi peta ada 4. Yang pertama, menunjukkan posisi atau lokasi suatu wilayah di permukaan bumi. Yang kedua, memperlihatkan atau menggambarkan fenomena-fenomena dan bentuk-bentuk permukaan bumi. Yang ketiga, memperlihatkan ukuran, luas daerah, dan jarak di permukaan bumi. Dan yang keempat, menyajikan informasi dalam konteks keruangan. Kemudian, yang selanjutnya adalah proyeksi peta. Proyeksi peta terbagi menjadi 3. Ada berdasarkan bidang proyeksi, berdasarkan posisi sumbu simetri, dan berdasarkan kedudukan. Proyeksi berdasarkan bidang proyeksi terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama proyeksi azimutal atau proyeksi zenital, yang kedua proyeksi kerucut, dan yang ketiga proyeksi silinder. Kemudian proyeksi berdasarkan posisi sumbu simetri, ada proyeksi normal, proyeksi transversal, dan proyeksi miring. Kemudian, berdasarkan kedudukan, proyeksi dibagi 2, yaitu proyeksi tangen dan proyeksi sekan. Kemudian, proyeksi yang terakhir adalah proyeksi berdasarkan ketentuan geometrik yang dipenuhi. Ada proyeksi ekuidistan, proyeksi konform, proyeksi ekuivalen. Kemudian, ada keterampilan dasar membuat dan membaca peta. Yang pertama, keterampilan dasar membuat peta. Peta berfungsi untuk menyajikan informasi dalam konteks keruangan. Oleh karena itu, peta yang dibuat harus lengkap agar pembaca peta dapat menginterpretasikan peta secara tepat. Keterampilan dasar membuat peta diperlukan agar dapat membuat peta yang baik. Peta yang baik adalah peta yang pembuatannya sesuai dengan kaidah-kaidah kartografi. Selanjutnya adalah keterampilan membaca peta. Peta dapat diartikan sebagai usaha untuk mempelajari atau mengetahui kenampakan yang ada melalui simbol-simbol yang ada di dalam peta. Jenis-jenis simbol yang digunakan dalam peta adalah simbol titik, simbol garis, dan simbol area.
Kemudian yang selanjutnya adalah manfaat peta. Manfaat peta yaitu bermanfaat dalam bidang pertanian, bidang mitigasi bencana, dan bidang tata ruang wilayah. Kemudian yang terakhir adalah interpretasi. Yang pertama, kenampakan atau bentang alam, dan yang kedua, bentang sosial. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.